Kawan-kawan semua, seluruh sahabat seperjuangan Partai Buruh di seluruh Indonesia. Pada hari ini, tibalah peserta Long March Partai Buruh yang dimulai pada tanggal 2 Agustus dari Gedung Sate Bandung, berjalan kaki sepanjang 180 km. Mereka berjalan dengan satu semangat untuk memenangkan Partai Buruh sambil bersosialisasi kepada masyarakat. Jalan kaki adalah sebuah representasi semangat pengorbanan, semangat keikhlasan, semangat untuk berjuang, bahwa mereka di tengah penderitaan, bahwa kaum buruh, kelas pekerja, petani, nelayan, miskin kota, buruh migran, pekerja rumah tangga, perempuan termarginalkan, guru dan tenaga honorer, buruh informal, ojol, abang becak, supir angkot, supir bis, supir pribadi, supir trailer, supir truk, mama-mama pedagang sayur dari Indonesia Timur, ibu jamu gendong, pensiunan, anak-anak milenial, dan generasi Z yang ayah ibunya kelas pekerja. Mereka semua menyuarakan tentang keadilan. Mereka menyuarakan negara sejahtera. Prinsip pertama dari negara sejahtera adalah kesetaraan kesempatan. Kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami. Yang kedua adalah redistribusi, keadilan yang merata. Jaminan sosial adalah bentuk redistribusi tersebut. Jaminan makanan, jaminan pendidikan, jaminan perumahan, jaminan air bersih, dan jaminan pengangguran. Pro subsidi, subsidi BBM, subsidi beras, subsidi 9 bahan pokok, dan subsidi terhadap kebutuhan bahan-bahan dasar bagi rakyat. Anti impor beras, anti impor daging, anti impor kedelai, anti impor garam. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab publik. Tanggung jawab publik berarti adalah ketika kita bekerja, membayar pajak sebagai rasa cinta kepada negara. Dan itu adalah sebuah kewajiban yang harus kita jalankan. Ketika kita tidak bekerja, maka negara membayar kita dalam bentuk unemployment insurance, asuransi pengangguran. Itulah 3 prinsip yang akan dibangun oleh Partai Buruh di dalam mewujudkan negara sejahtera. Ada 13 platform dalam mewujudkan 3 prinsip tersebut. Lapangan kerja yang berbasis pasar sosial, anti korupsi, jaminan sosial, hubungan industrial yang harus dilindungi, kedaulatan pangan, reforma agraria, dan hal-hal lain yang tercantum di dalam 13 platform. Saudara-saudara sahabat seperjuangan di seluruh penjuru tanah air, pelosok negeri Indonesia yang kita cintai, di hari menjelang besok, hari terakhir daripada Long March 180 km jalan kaki, puncaknya adalah tanggal 9 Agustus. Partai Buruh bersama organisasi kelas pekerja, 4 konfederasi besar serikat buruh, 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional akan melakukan aksi di depan istana dan gedung Mahkamah Konstitusi. Kali lagi, bergabunglah 9 Agustus 2023, hampir 10.000 buruh, hampir 10.000 buruh dan kelas pekerja akan aksi 9 Agustus 2023 di depan Mahkamah Konstitusi dan Istana Negara. Ada 6 tuntutan Partai Buruh nomor 6. Ada 6 tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi 9 Agustus 2023. Yang pertama, cabut Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua adalah naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. Yang ketiga adalah cabut presidensial threshold 20% menjadi 0%, agar kita bisa mendapatkan calon presiden yang lebih banyak berdasarkan jumlah partai politik yang ikut peserta pemilu, 18 orang capres
bila presidensial threshold menjadi 0%. Di putaran kedua toh tinggal 2 calon presiden. Yang keempat adalah cabut parliamentary threshold 4%, yang harus juga dimaknai 4% dari total kursi DPR RI. Yang kelima adalah cabut undang-undang kesehatan. Dari prinsip mandatory spending, kewajiban bayar, menjadi money follow program merugikan buruh dan rakyat. Mandatory spending, berapapun biaya, selama dirawat inap ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Dengan money follow program, maka ada urun bayar. Misal, sebelumnya mandatory spending, kalau saya sakit jantung, biaya 100 juta, maka sepenuhnya dibayar oleh BPJS Kesehatan. Dengan Undang-Undang Kesehatan, money follow program menjadi urun bayar. Misal, 100 juta itu 70 juta dibayar oleh BPJS Kesehatan, maka 30 jutanya adalah dibayar oleh peserta BPJS Kesehatan. Ini merugikan rakyat. Apalagi dengan sistem kamar rawat inap standar. Konglomerat saja yang bisa membuat investasi 1 kamar 4 orang. Akibatnya apa? Seperti Indomaret dan Alfamart yang mematikan toko-toko kelontong rakyat dan pribumi. Dengan sistem KRIS, kamar rawat inap standar, KRIS, konglomerat Mayapada Group milik Datuk Tahir, Siloam milik James Riyadi, milik Bunyamin, Dr. Bunyamin, kelompok mitra keluarga. Yang kaya raya itulah yang nanti menguasai sampai klinik-klinik. Rumah sakit Muhammadiyah, rumah sakit NU, rumah sakit pribumi lokal akan tertutup karena mereka punya investasi untuk mengikuti program KRIS. Rumah sakit yang ada sekarang swasta tidak punya kemampuan. Karena itu Undang-Undang Kesehatan harus dicabut. Dan yang keenam adalah wujudkan jaminan sosial JS3H, reforma agraria, dan kedaulatan pangan. Itulah 6 tuntutan yang akan dibawa di dalam aksi 9 Agustus di depan Istana dan gedung MK. Aksi di depan Istana 9 Agustus juga dilakukan serempak di seluruh Indonesia. 38 provinsi, 300 lebih kabupaten kota, 487 lebih tepatnya kabupaten kota anggota Partai Buruh akan aksi serempak 9 Agustus 2023. Selamat berjuang. Long March adalah rangkaian terakhir menuju puncak aksi 9 Agustus. Aksi 9 Agustus, bukan 10 Agustus. Aksi 9 Agustus, bukan 10 Agustus. Terima kasih. Sampai jumpa, saudara. Partai Buruh, Mas Pekerja. Partai Buruh, negara sejahtera. Partai Buruh, menang. Partai Buruh, menang. Partai Buruh siap perang untuk menang. Siap perang.